Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur untuk sebuah kesempatan pada saat ini untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Konon katanya pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya, tak sayang maka tak diundang. Nah, izinkan saya untuk boleh memperkenalkan diri saya sejenak. Nama saya Albert Kurniawan. Saya melayani saat ini sebagai gembala di GKY Singapura. Saudara, kalau misalnya ada kesempatan misalnya bermain ke Singapura, berobat atau berlibur, silakan kalau cross dari hari Minggu, silakan boleh datang ibadah sebagai salah satu alternatif dari sekian banyak gereja yang ada di Singapura. Saudara, saya sudah menikah. Tuhan izinkan saya memiliki dua anak kembar. Jadi itu sajalah sedikit perkenalan saya ya. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah judul yaitu Yesus bekerja di dalam masalahku. Saudara, saya melandaskan teks kita pagi hari ini dari Yohanes pasal yang kedua. Nah, cuma saya nggak ajak kita baca semuanya. Nanti go through pada waktu pembahasan saya akan mengajak kita melihat bagian per bagian yang dimaksud dari Injil Yohanes. Saudara, saya akan hanya bacakan satu ayat saja, terambil dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-11, saudara. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini, rekan-rekan sekalian. Saudara, ketika kurang lebih 16 atau 17 tahun yang lalu, pada waktu saya bekerja STT di Malang, STT Saat, saudara, ada sebuah headline di surat kabar itu menghiasi dari eh, koran di Kota Malang. Saudara, dikisahkan bahwa ada seorang yang bernama Ibu Mercy, saudara. Dia memiliki 4 orang anak. Saudara bisa melihat inilah usia dari anak-anaknya, ada yang berusia 9 tahun, 11 tahun, 6 tahun, dan juga yang paling kecil adalah 16 bulan. Saudara, dikisahkan di dalam surat kabar tersebut, sang ibu itu membawa atau memanggil keempat anaknya untuk duduk jejer di sebuah ranjang, yaitu di kamar Ibu Mercy. Dan dia mengatakan kepada anak-anaknya, tunggu sebentar, Mama akan membuat sebuah minuman. Belum gimana? Belum Sudah belum. pada waktu itu, uh, uh, Ibu Mercy setelah 5 menit dia membuat minuman, dia kembali lagi memberikan minuman itu kepada yang sulung terlebih dahulu, yang berusia 11 tahun, lalu 9, 6, dan yang terakhir 16 bulan. Saudara, ternyata minuman yang dibuat oleh Ibu Mercy ini adalah racun tikus, saudara. Dan terakhir, sisa daripada minuman itu diminum oleh Ibu Mercy. Dan hari itu kisah tragis terjadi di satu keluarga, saudara. 5 orang eh, kehilangan nyawa, saudara. Nah, saudara, polisi mulai menginvestigasi apa yang sedang terjadi. Kenapa, apa yang menjadi motif di balik bunuh diri ini, saudara. Dan dia akhirnya diungkapkan ada sebenarnya sebuah eh, surat gitulah ya. Dia pamit dengan suaminya dan polisi menduga-duga motif di balik ibu ini membunuh keempat anaknya dan terakhir dia bunuh diri adalah karena masalah ekonomi, saudara. Saudara, sang ibu tidak mau anak-anaknya mengalami kesusahan, kesulitan, harus menanggung malu karena tidak bisa sekolah, karena tidak ada uang untuk bisa membiayai bulanan sekolah. Dan akhirnya, tanpa berpikir panjang, Ibu Mercy ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh terlebih dahulu keempat anaknya. Saudara, kisah Ibu Mercy ini mengisahkan kepada setiap kita bahwa ada orang-orang yang ketika menghadapi namanya pergumulan atau masalah, merasa bahwa tidak ada harapan di dalam kehidupan yang dijalani. Saudara, sadar atau tidak, sebenarnya setiap pagi ketika kita bangun, kita ini digerakkan oleh yang namanya harapan.
Saudara, pada waktu harapan itu tidak ada di dalam hidup kita, tidak sedikit orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, harapan dengan realita itu seringkali ada gap. Jurang antara harapan dengan realita ini biasanya terjadi karena adanya namanya pergumulan atau masalah. Nah, saudara, ketika saya berbicara dengan yang namanya pergumulan atau masalah, biasanya saya bagi menjadi 3 kategori. Saudara, yang pertama adalah dari sisi kuantitasnya banyak atau sedikit. Dari sisi kualitasnya berat atau ringan. Dari segi intensitasnya itu lama atau sebentar. Saudara, kebayang bukan kalau misalnya Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang banyak, masalah yang berat sekaligus lama, seringkali iman Kristen kita berada di tepi jurang dan mempertanyakan apakah Allah itu masih mengasihi umatnya. Apakah Tuhan masih sayang kepada anak-anaknya? Kalau dia masih sayang, kenapa diizinkan mengalami masalah yang banyak, masalah yang berat, dan juga dalam jangka waktu yang lama? Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya mengobservasi orang-orang yang kecewa mengikut Tuhan. Itu paling tidak karena 2 alasan. Saudara, yang pertama adalah karena dia jatuh atau melihat kesaksian orang Kristen yang tidak baik. Biasanya itu kalau kita dengar itu eh, apa kalimat-kalimatnya begini. Kok orang Kristen kayak gitu ya? Kok katanya dia majelis tapi kayak gitu ya? Katanya dia pelayan Tuhan, tapi kok hidupnya gitu? Nah, itu kalau ada kata kok gitu ya. Nah, udah tahu dah. Dia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi penyebab yang kedua adalah tidak sedikit orang-orang itu akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia kecewa Tuhan tidak segera menjawab apa yang sedang didoakan. Nah, saudara, kalau saya boleh mengkategorikan masalah terjadi dalam hidup kita, paling tidak itu ada 2 penyebab lah. Yang pertama, bisa jadi masalah itu terjadi karena kesalahan kita. Saya harus akui, saudara, kalau masalah terjadi karena kesalahan kita, biasanya kita itu bisa menerimanya. Aduh, iya, tadi bikin keputusannya terlalu tergesa-gesa, tidak benar-benar berpikir dengan cermat, akhirnya berdampak negatif. Misalnya, saudara ya, kita ini tidak melihat kondisi pasar atau market yang ada. Kita akhirnya stok barang yang banyak karena kita ambisi. Nah, ternyata akhirnya barang itu tidak laku dan uang kita tidak bisa diubah. Saudara, barang itu tidak bisa diubah jadi uang. Jadi uang yang nyangkut di sana. Nah, saudara, kadang kalau misalnya kita mengalami itu, kita masih bisa terima, saudara ya. Karena itu terjadi karena kesalahan kita. Nah, cuma seringkali penyebab kedua inilah yang kita sudah bisa terima. Yaitu apa, saudara? Yaitu faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Kita nggak tahu, saudara. Saudara, baru saja dalam minggu ini, saya mendatangi satu jemaat dari Tanjung Pinang. Datang ke Singapura. Sebenarnya awalnya, dia itu berlibur ke Kuala Lumpur, saudara. Dia berlibur ke Kuala Lumpur dan tiba-tiba sang ibu ini diizinkan untuk mengalami satu namanya pendarahan. Bentar ya saudara ya, saya di sini ada orang yang nebang kayu, saya tutup pintu sebentar ya. Nah, saudara, pada waktu sang ibu itu berlibur di Kuala Lumpur, terus ada pendarahan yang sangat hebat, akhirnya kondisinya pucat, dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba, saudara, di rumah sakit Singapura itu mengatakan dan mendiagnosa dia terkena kanker leukemia. Saudara, pada waktu saya mendatangi sang ibu itu, dia bertanya, Pak, saya ini rajin di dalam melayani Tuhan. Saya ini tidak pernah absen di dalam ibadah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara, ada kalanya pada waktu Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, seringkali mungkin kita bertanya, kenapa ya Tuhan yang baik itu mengizinkan hal buruk terjadi sama anaknya? Saudara, saya harus katakan, saya disclaimer dari awal, ujung daripada pertanyaan ini menyimpan sebuah misteri.
Kita nggak pernah tahu. Seru di tengah kondisi jemaat itu mengalami, Tuhan izinkan mengalami leukemia, saya cuma bisa katakan, Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Kita terbatas di dalam memahami. Nah, saudara, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memiliki sebuah perspektif dulu. Saya tidak bisa memberikan sebuah solusi atau jawaban dari pertanyaan ini secara tuntas. Tetapi saya mengajak setutupnya kita dari kamera Zoom, kita meninggalkan Zoom ini, saya mengajak kita untuk memiliki sebuah perspektif tentang masalah, saudara. Saudara, selama hayat masih dikandung badan, saya percaya Tuhan pasti izinkan yang namanya masalah. Jadi masalah dengan hidup kita itu melekat seperti koin dengan dua sisinya, saudara, yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Namanya hidup manusia itu selama kita masih hidup ya pasti kita mengalami namanya pergumulan. Nggak ada. Tidak terkecuali itu rohaniwan, non-rohaniwan, orang kaya, orang miskin, mau tua, mau muda. Semua orang mengalami yang namanya masalah. Karena masalah itu adalah bagian dalam kehidupan. Saudara, kalau kita tidak mau punya masalah, sederhananya, ya hiduplah di dalam dunia kematian. Karena di dalam kematian itulah masalah itu tidak ada dan diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak kita belajar dari teks yang tadi kita baca, kita boleh mendapatkan sebuah perspektif yang baru di dalam melihat sebuah masalah. Saudara, yang pertama saya mengajak kita bersama-sama mengamati dari ayat 1 sampai yang ketiga, saudara. Saudara, di sana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tetapi ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara bisa melihat dengan seksama di ayat 1 dikatakan pada hari ketiga. Maksudnya apa? Kok pernikahan ada hari ketiga? Jadi izinkan saya menjelaskan bagi setiap kita, saudara ya, supaya kita mendapatkan konteksnya. Seorang Yahudi kalau mengadakan namanya pernikahan, itu biasanya dia open house selama 7 hari. Nah, saudara, di tengah mereka open house itu ada satu barang yang harus ada, yaitu anggur. Karena anggur itu sama dengan sukacita. Sama halnya mungkin kalau kita, saudara, ya, di Indonesia mengadakan pesta perkawinan, maka harus ada yang namanya makan. Nah, kebayang bukan kalau di dalam kita menghadiri sebuah resepsi pernikahan, ternyata sang pelayan itu hanya menghidangkan roti dari Holland Bakery misalnya. Satu orang satu dan itu makanan pertama dan makanan terakhir. Saya percaya saudara pulang dari tempat restoran itu, saudara akan mencibir kedua pasangan karena tidak menyambut dengan baik. Saudara, itulah kurang lebih yang terjadi di tengah keluarga yang sedang menikah di Kana itu. Di mana anggur yang mereka butuhkan itu ternyata habis. Alasannya tidak tahu kenapa, apakah salah perhitungan, tidak tahu. Tapi Alkitab hanya katakan itu habis. Nah, saudara perhatikan dengan seksama, pada waktu itu ibu Yesus ada di sana, yaitu Maria. Kita tidak tahu apa hubungannya mempelai dengan Maria. Apakah Maria sebagai panitia? Apakah itu adalah keluarganya? Kita tidak tahu. Tapi Maria ada di sana. Saudara bisa lihat ya, pada waktu diizinkan sebuah pernikahan sedang berlangsung, ada masalah di sana. Dan masalah itu saya ajak kita untuk melihat poin yang pertama, bagaimana Tuhan memakai masalah itu supaya kita datang sama Tuhan. Saudara Maria, kalau saudara menjadi Maria, saudara kita punya pilihan. Kita mau datangnya sama Tuhan Yesus atau datang sama pelayan. Saudara, kalau misalnya kita menjadi panitia di sana, apa yang saudara lakukan ketika menemukan kekurangan anggur? Sesimpel bahwa ya kasih aja duit kepada pelayan, kamu pergi beli ke toko anggur, pulang beli anggur. Sesimpel itu bukan? Tetapi di saat itu, Maria memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Saudara, seringkali ya, masalah yang kita hadapi, yang menjadi respon pertama kita, belum tentu loh kita datang sama Tuhan. Kadang kita malah memilih datang kepada keluarga kita. Kita datang kepada mungkin rohaniwan.
Kita datang kepada ahli-ahli yang memahami pergumulan kita, entah itu dokter kah, kalau kita punya masalah ekonomi, teman bisnis kita lah, dan lain sebagainya. Seringkali kita tempatkan pada akhirnya Tuhan di tempat yang terakhir. Makanya ada lagu kan, God will make a way where there seems to be no way. Jadi Tuhan itu ahlinya kalau semua pintu tertutup, ya udah saya cari alternatif terakhir. Saudara, saya tidak mempermasalahkan bahwa kita, oh kok gitu Pak Abel bilang nggak boleh dong cari orang. Bukan itu poin saya. Boleh. Saya percaya tangan Tuhan itu bisa menolong kita lewat kehadiran orang lain. Tapi poin saya, pada waktu masalah itu Tuhan izinkan terjadi, apakah Tuhan itu ada di prioritas nomor satu atau tidak? Apakah Tuhan itulah kepadanya kita berseru sebelum kita mencari bantuan dari orang? Saudara, yang kedua, Tuhan memakai masalah itu bukan sekadar membuat kita hanya datang sama Tuhan. Tetapi poin yang kedua saya ajak kita melihat dari ayat yang keempat. Saudara, jelas saudara pada waktu itu Maria datang sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab begini, mau apakah daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Sebagian orang saudara melihat ayat ini bahwa Yesus kurang ajar banget ya. Kurang ajar dia ini cara ngomongnya itu saatku belum tiba, Ibu. Saudara, sebenarnya begini, saya jelaskan sedikit saja ya. Kata ibu di sana agak sedikit ambigu, saudara. Karena kalau kita melihat di dalam bahasa teks aslinya, itu harusnya dipakai kata perempuan. Wah, lebih kasar lagi dong, Pak. Begini. Bahasa Indonesia itu ambigu, saudara, di dalam menerjemahkan kata perempuan. Ada kata ibu. Ibu itu kan punya dua pengertian ya. Satu, mama kita. Satu, itu adalah, ya misalnya saya panggil Ibu Lina, Ibu Cucu, gitu. Jadi sebutan Miss untuk seseorang atau Ma'am. Nah sebenarnya saudara, kata ibu di sana harusnya kita pahaminya sebagai Miss atau Ma'am. Makanya lebih tepat perempuan. Karena kalau kita melihat dari bahasa Indonesia, bisa jadi kita punya pemahaman dia ngomong, Ma, mau apakah dari aku, Mama, gitu loh. Nah, di dalam hal ini, kalau saudara membaca dengan teliti Injil Yohanes, maka Yohanes memperkenalkan Yesus itu sebagai Mesias. Di dalam keilahiannya Yesus, Yesus itu tidak memiliki seorang ibu, saudara. Ya mana mungkin sih Allah itu punya ibu, gitu kan? Tidak punya ibu. Maka Yohanes pada waktu memperkenalkan Yesus, dia konsisten memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Dan saudara kalau melihat ucapan perkataan kayu salib yang ketiga, ibu ini anakmu, anak ini ibumu, itu kata yang sama dengan bagian ini. Dia bukan memaksudkan bahwa memanggil Maria itu sebagai seorang mother, tetapi sebagai seorang wanita. Jadi bagian ini bukan menunjukkan kurang ajarnya Yesus kepada mamanya atau kepada Maria. Nah, di sana dikatakan, saudara, saatku belum tiba. Nah, ini kadang yang menjadi satu ujian bagi kita sebagai anak Tuhan, bukan? Kita menghadapi pergumulan. Harapan kita apa, saudara, di dalam doa kita? Ya, cepatlah. Tuhan segeralah. Tolong saya. Karena kan orang kalau kita berdoa sudah 15 tahun, tidak ada perubahan yang terjadi dalam kondisi yang kita hadapi. Seringkali kita akhirnya berpikir, bukan? Tuhan ini dengar apa enggak sih? Kok saya sudah doa sekian puluh tahun tetapi tidak ada perubahan satupun. Nah, saudara kebayang bukan? Di tengah situasi yang hiruk pikuk, pesta sedang berlangsung, anggur habis, jawaban Yesus saatku belum tiba. Wah, saudara, mungkin kalau kita jadi panitia, ya ampun, kapan tak saatmu itu tiba gitu loh. Saudara, kadang kita manusia pingin Tuhan itu bekerja lebih cepat daripada apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kitalah yang belajar untuk menyesuaikan. Dan inilah yang terjadi dengan Maria. Saudara, dia mengatakan, saudara, bahwa begini, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa saudara katanya? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudara, mungkin sebagian dari kita itu berpikir gini, ya terang aja lah, Maria kan sudah tahu Yesus itu siapa, dia Tuhan. Maka ya
dia punya iman seperti itu. Tunggu dulu, saudara. Kayaknya tidak semudah itu deh. Saudara, catatan tadi di awal, pada waktu kita baca Yohanes 2 ayat 11, dikatakan apa? Hal itu dibuat Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yang pertama, saudara. Artinya ini adalah mujizat pertama. Apa makna mujizat pertama? Sebelumnya tidak pernah ada mujizat. Tidak pernah satu pun ada mujizat. Jadi orang-orang melihat Yesus seperti manusia biasa. Dia bertumbuh dari anak-anak menjadi pria dewasa. Tetapi saudara, Maria kenapa bisa punya iman ini? Mau tidak mau saudara, kita memahami bagian ini, peristiwanya adalah 30 tahun yang lalu. Di mana malaikat Tuhan menjumpai Maria yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Dan dia katakan bahwa yang engkau akan lahirkan itu bukan manusia biasa, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, pada waktu problem itu ada di depan Maria, Maria memilih untuk percaya pada Yesus. Bukan hanya sekedar datang, tetapi dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan iman dia dilekatkan pada 30 tahun lalu. Peristiwa bagaimana malaikat menyapa dirinya. Saudara, pertanyaannya adalah begini. Pada waktu Tuhan izinkan masalah atau pergumulan terjadi dalam hidup kita betul datang sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, percaya nggak sama dia? Terkadang saudara kita coba, udahlah, Tuhan salah satu alternatif. Saya mencoba untuk, ya udahlah Tuhan, kok kerjanya lama ya? Saya ingin mempercepat cara Tuhan dengan cara saya ambil keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saudara, misalnya kita tahu kita lagi dililit hutang. Harus segera bayar. Tiba-tiba pinjol telepon. Pinjol masuk lewat WA. Kita merasa ini jawaban Tuhan. Apakah benar itu jawaban Tuhan? Seringkali saudara kita mencoba menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan cara membuat masalah yang baru. Itu contoh saja saudara ya. Jadi kita diingatkan bahwa Tuhan izinkan masalah terjadi bukan hanya sekedar membawa kita datang, tetapi belajar untuk kita percaya sama Dia pada waktu kita datang. Saudara, yang ketiga, kita tidak tahu saudara ya, dari detik ayat ke-5 ke ayat ke-6 itu berapa lama? Ya, kalau jedanya cuma 5 menit ya puji Tuhan. Tapi kalau jedanya 1 jam, jedanya 2 jam, di saat itulah saudara, apakah kita sungguh-sungguh tetap percaya sama Dia, sekalipun jawaban dari doa itu belum juga nyata. Nah, saudara, di saat itulah kita harus belajar untuk melihat poin yang ketiga. Di sana dikatakan, saudara, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. By the way, ada yang tahu 2-3 buyung itu berapa banyak? Saya waktu pertama kali baca ayat ini, saudara ya, saya pikir 2-3 gayung. Gayung sama buyung ya kurang lebih sama lah. Ternyata tidak, saudara. Buyung itu kalau saudara melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau saya tidak salah ingat itu sebanyak 100 liter. Itu bukan jumlah yang sedikit, saudara. Itu 100 liter cukup banyak. Itu sebanyak mungkin 5 galon air. Galon itu isinya 19 liter, saudara. Jadi 5 galon lebih. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, nah saudara perhatikan cara Yohanes tulis. Air itu, saudara, diberikan keterangan, yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu yang mencedok itu tahu dari mana datang. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi lihat ya saudara ya, ada satu keterangan yang Yohanes berikan. Nanti saya jelaskan bagi setiap kita.
Oke, untuk kita bisa mendapatkan gambaran, saya jelaskan dulu saudara ayat ke-6. Apa maksudnya tempat pembasuhan? Orang Yahudi itu saudara, biasanya di depan rumahnya itu ada tempayan sebenarnya untuk cuci tangan dan cuci kaki. Sebelum kamu masuk ke rumah, basuhlah di sana tanganmu dan kakimu. Karena zaman itu kan tidak ada sepatu tertutup. Supaya kakimu bersih sebelum masuk ke rumah. Nah, saudara, sekarang gini. Kita recap dulu, saudara ya. Sebenarnya masalah yang terjadi apa? Kekurangan anggur. Apa hubungannya kekurangan anggur dengan isi tempat cuci tangan dan cuci kaki? Itu nggak ada hubungannya, saudara. Supaya kita jelas, izinkan saya untuk boleh memberikan sebuah gambar di whiteboard, saudara ya. Bisa gambar nggak ya? Oh, coba ini ya. Nah, ini saya gambar sedikit aja. Saudara, katakanlah ini adalah sumur, tempat para pelayan ambil air. Terus ini adalah misalnya sebuah rumah, ya, sebuah rumah lah. Kita anggap ini sebuah rumah dan disinilah tempat tempayan-tempayan itu disediakan. Katakanlah misalnya sang pemimpin pesta itu berdiri di sebelah sini, ya, berdiri di sebelah sini. Saudara bayangkan, mereka harus ambil air sebanyak 100 liter. Dari sini jalan ke sini, nanti terus balik lagi ke sini, diisi sampai semuanya penuh dengan air. Saudara coba bayangkan, saya membuat sebuah imajinasi bagi kita. Saudara, pelayan-pelayan itu mungkin berbicara satu dengan yang lain. Kita asumsi lah ya, asumsi. Pelayan-pelayan itu bertanya di antara mereka. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Oh, masalahnya kan kekurangan anggur nih. Pelayan saya duga sih tahu masalah dalam pernikahan ini adalah kekurangan anggur. Saudara, dikala mereka ngambil air, ini kan nggak sebentar bolak-balik. Saudara, bisa nggak mereka ngomel gini? Gila ya ini ya, ngapain kita ngambil air? Ini kan masalahnya kurang anggur. Apa hubungannya isi tempat cuci? Ini nggak ada hubungannya. Nah, ya udahlah, tapi namanya kita pelayan kok, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain tunduk. Oke, kita lakukan. Masalah berikutnya terjadi begini, saudara. Yesus perintahkan apa? Saudara bisa perhatikan ya, karena saya screen-nya whiteboard, saudara bisa lihat sekarang di Alkitab. Saudara, Yesus sekarang katakan begini, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saudara, pada waktu Alkitab mencatat begini, pada waktu ini semua tempayan penuh dengan air. Di saat itulah tek, air itu jadi anggur. Tapi pelayan nggak sadar. Dan sekarang, saudara, itu cedokannya dibawa ke pemimpin pesta. Saudara, misalnya saudaralah yang sebagai pelayan yang bawa ini kepada pemimpin pesta. Perasaan saudara apa? Gila nih. Saya yakin ya, imajinasi kita akan berjalan. Waduh, ini waktu bawa suruh cobain. Terus misalnya pemimpin pesta coba, terus dilepeh, saudara. Dilepeh. Ini kamu kasih saya apa ini? Terus pelayan jawabnya apa, saudara? Ya air. Air dari mana? Air dari tempat cuci kaki. Saudara kebayang bukan? Saudara, pada waktu sang pelayan itu membawa dalam perjalanan menuju kepada pemimpin pesta, ketar-ketir saudara itu jantung. Wah, posisi saya bisa hilang nih. Kalau saya kasih air tempat pembasuhan. Tapi saudara, betapa tercengangnya pelayan-pelayan itu ketika pemimpin pesta itu katakan bahwa engkau mempelai menyediakan biasanya anggur yang baik dulu, baru yang kurang baik. Tapi engkau menyediakan anggur itu sampai sekarang masih yang terbaik. Saudara, siapa yang kaget dulu? Pasti pelayan yang membawa kepada pemimpin pesta itu kaget. Mata mereka langsung melihat mungkin kepada tempayan yang mereka isi. Mereka tadi tahu ambilnya dari sumur, kenapa kok bisa menjadi anggur, dan langsung wajah mereka menatap kepada pribadi yang memerintahkan. Siapa? Yesus. Saudara, di saat itulah mereka paham bahwa Yesus ini bukan
manusia biasa. Dia sungguh adalah nabi yang diutus Tuhan atau dia adalah Tuhan. Mata mereka tertuju kepada pribadi yang memerintahkannya. Sehingga apa yang saya ajak kita lihat, saudara, kadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar bukan sekadar percaya, sekadar datang, tapi percaya bahwa tangan Tuhan bekerja. Dalam konteks ini, mujizat terjadi. Tapi bagi saya, saudara, Tuhan tidak selalu bekerja harus lewat mujizat. Ada kalanya Tuhan menggunakan cara yang natural sekali. Anak saya sakit, dikasih obat baru sembuh. Misalnya istri saya pingsan, bawa rumah sakit, harus diinfus baru mengalami pemulihan. Tapi ada kalanya memang mujizat terjadi. Makanya saya kurang setuju, saudara, ada satu lagu. Saya yakin, saudara, kita tahu lagu ini. Dia mengerti, dia peduli, persoalan yang kita alami. Nah, perhatikan kalimat terakhir dari lagu ini. Namun satu yang dia minta agar kita percaya. Apa, saudara? Sampai mujizat menjadi nyata. Saudara, kapan Alkitab mengajarkan kepada kita percaya sampai mujizat nyata? Seolah-olah dari sang pembuat lagu itu mengajarkan cara Tuhan bekerja cuma satu, mujizat. Padahal cara Tuhan bekerja dua, saudara. Dia pakai cara natural, dia pakai cara supranatural. Bagian kita bukan mendikte Tuhan. Untuk Tuhan harus bekerja dengan cara supranatural dan kita tidak mau cara natural. Saudara, kalau semuanya itu dikerjakan dengan cara supranatural, maaf kata, saudara ya, nggak usah kerja. Semuanya jadi pendeta aja. Tinggal berdoa, semua masalah kelar. Nggak perlu ada arsitek, tidak perlu ada ekonom, tidak perlu orang jualan asuransi, tidak perlu apapun pekerjaan, nggak usah. Tinggal doa kalau ada masalah dan biar Tuhan yang selesaikan dengan cara mujizat. Saudara, nggak gitu cara kerja tuh. Nah, sekarang saya ajak kita lihat ya, peristiwa mujizat ini. Saudara, mujizat ini tidak akan pernah terjadi kalau pelayan itu ambil keputusan apa? Kami nggak mau isi air. Ngapain ribet-ribet isi air? Saudara, saya kira mujizat itu tidak terjadi. Saudara, kalau melihat ya, mujizat yang Yesus lakukan melibatkan orang yang melakukan. Ada sih sebagian yang betul-betul pihak cuma Tuhan saja yang lakukan. Ada beberapa, tapi nggak banyak. Saya mayoritas mau katakan, mujizat yang Yesus lakukan melibatkan pribadi Tuhan dan manusia yang mengalami. Ada bagiannya. Kalau kamu tidak mau isi air, ya kamu tidak akan mengalami bagaimana Allah menjawab. Nah, saya melihatnya begini, saudara. Pergumulan yang kita hadapi harusnya membawa kita untuk mencari Tuhan. Baik itu di dalam doa dan di dalam firman. Ketika misalnya kita diperhadapkan dengan masalah tertentu, Tuhan mengingatkan kita untuk kita taat kepada Dia. So, belajarlah untuk taat. Kadang ketika kita mau taat ya, itu kayak pelayan ini loh. Loh, ini masalahnya kurang anggur, apa hubungannya ngisi air? Ini nggak ada hubungan, nggak ada korelasi. Somehow, saudara ya, dalam pergumulan kita, kita merasa kita harus menggunakan cara tertentu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan di saat teduh kita berkata, kamu harus melakukan yang benar ini. Kalau kamu engkau mengasihi aku. Saudara, kadang kita melihat antara kita mau taat sama Tuhan dengan realita yang terjadi. Itu kayak ada gap. Saudara, saya bukan berarti ngomong begini ya. Kalau masalah yang kita hadapi, terus kita taat sama firman Tuhan, oh mesti nanti mujizat terjadi. Rumusnya nggak kayak gitu. Nggak selalu, saudara. Bagian kita, saudara, adalah percaya sama Dia. Kalau saudara membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, saya yakin, saudara, bahwa setiap kita, iman itu bukan tergantung keadaan kita berubah atau tidak. Tapi iman kita tetap percaya, sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mengerti. Itulah iman. Iman itu melampaui realita, saudara. Apa yang kita lihat, itu kita tidak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi kita belajar.
Karena Allah itu baik, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan sebuah kejahatan. Ngerti nggak kenapa saya mengalami ini? Kadang nggak ngerti. Kadang nggak ngerti. Saudara coba bayangkan seorang Ayub, saudara ya. Pertanyaan saya, Ayub tahu nggak kenapa dia kehilangan harta? Kenapa dia lihat anaknya 10 mati? Kenapa dia dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan borok? Dia nggak tahu sama sekali. Saudara boleh baca dari pasal 1 sampai 42. Saudara tidak temukan kenapa Ayub lakukan itu. Maksudnya Ayub mengalami itu, maafkan. Hanya kita pembaca yang tahu, saudara, pasal 1 dan pasal 2. Ternyata ada pertaruhan iman antara iblis dengan Tuhan. Yang mempertaruhkan Ayub itu setia atau tidak. Saudara, saya cuma membayangkan ya. Saya nggak tahu penulis kitab Ayub siapa. Andaikan saja. Ini saya ngomong andaikan. Andaikan penulisnya adalah Ayub sendiri. Saudara, kira-kira kalau Ayub menuliskan pasal 1 dan pasal 2, tercengang tidak? Oh, saudara, dia pasti tercengang. Ternyata serangkaian pencobaan yang saya alami itu sedang terjadi pertaruhan di dalam kekekalan. Wah, saudara, kalau Ayub yang menuliskan kitab Ayub, saya yakin dia begitu bersyukur bahwa dia bisa bertahan di tengah kesulitan. Ayub ngerti nggak? Waktu ngalami nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Tapi kalau yang menulis kitab Ayub bukan Ayub, mungkin sampai matinya dia bertanya-tanya, nggak tahu. Tapi dia percaya, saudara. Dia tetap percaya. Saudara bisa lihat nanti di dalam pasal 37 ke atas. Bagaimana Allah menyatakan siapa dirinya. Sebenarnya Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub. Kenapa dia begitu? Enggak. Allah cuma menunjukkan, akulah Tuhan. Siapakah Tuhan yang membutuhkan hikmat dan tuntunan manusia? Dia menyatakan identitasnya. Siapa dirinya. Nah, saudara bisa temukan bahwa di antara 4 temannya, hanya Ayub dan temannya yang terakhir yang tidak dihukum. Tidak dihukum. Dan bahkan Tuhan perintahkan kepada 3 temannya, kamu minta Ayub bakar kurban untuk kalian. Artinya, saudara, di tengah pergumulan yang terjadi, Ayub bertanya-tanya nggak? Bertanya. Dia bertanya, kenapa dia ngalami ini? Dia bahkan mengutuk hari kelahirannya. Tetapi, saudara, dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia setia mengikut Tuhan, sekalipun dia tidak mengerti. Nah, saudara, kita belajar sama-sama. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Tapi kita belajar bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Yang terakhir, saudara, bahwa Tuhan memakai masalah itu bukan cuma membawa kita datang, percaya, dan lihat dia bekerja. Tetapi yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana seharusnya Tuhan pakai masalah itu supaya nama dia dimuliakan. Surah ayat yang tadi kita baca di awal menunjukkan kepada setiap kita bahwa, saudara, hal ini dibuat Yesus di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepada. Nah, saudara, di tengah segala masalah yang terjadi dalam hidup kita, seharusnya kita belajar melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dan menolong kita untuk bagaimana bersaksi pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sedih, saudara ya, kalau kita melihat setiap kali ruang kesaksian mungkin dibuka di gereja kita, kayaknya orang saling tunjuk-menunjuk. Seolah-olah Allah itu kurang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Saudara, kita belajar bahwa pada waktu Allah sudah menolong kita, itu tidak berhenti sampai di diri kita. Tapi kita belajar untuk bisa membagikannya kepada orang-orang. Siapa tahu, saudara, cerita bagaimana Allah menolong kita adalah jawaban bagi pergumulan rekan-rekan kita yang menghadapi masalah. Kalaupun, saudara ya, hari ini kita menghadapi masalah berat, saya sudah taat, saya sudah datang, saya percaya sama dia. Ya, progresnya Tuhan kerjanya itu begitu lambat. Bagaimana ya saya itu bisa tetap bersandar dan percaya sama dia? Saudara,
Jawabannya adalah kita melihat kisah salib yang Yesus sudah lakukan. Salib itu menunjukkan betapa dia mengasihi saudara dan saya. Sebesar itulah dia tunjukkan betapa saudara dan saya itu berharga. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan dan kita bertanya, apakah Tuhan mengasihi aku? Tuhan tunjukkan, salib itulah bukti aku mengasihi engkau. So, kadang ya, saya harus akui, nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi A, terjadi B. Tapi biarlah pujian saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saudara, kita kadang kalau awan begitu gelap, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Saudara, di sanalah pengenalan kita akan Tuhan itu diuji. Makin kita mengenal siapa Tuhan, akan membawa kita akan percaya ketika digandeng oleh Dia. Saudara, saya kira rekan saya, Pendeta Yakub Trihandoko, berulang kali juga mengatakan hal ini. Saya nggak tahu pernah nggak disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dia pernah mengatakan di dalam sebuah khotbah, lebih baik berjalan bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman daripada berada di padang berumput hijau, tapi Tuhan tidak ada di sana. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam lembah kekelaman, itu adalah tempat teraman di dunia, sekalipun air mata kita alami. Padang berumput hijau menjadi tempat paling berbahaya ketika Tuhan tidak ada di sana. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajak kita bersama-sama memiliki sebuah perspektif yang baru ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah. Sebelumnya mungkin kita tanya jawab dulu ya sebelum kita tutup dalam doa ya Pak ya. Boleh Pak. Oke. Silahkan kalau ada Silakan teman-teman kepada yang Pak Yaya. memberikan